benar hanya kita dan Allah yang tahu. Begitu. Kalau yang lain, seperti sholat, saya mengajar, ya, antum hadir, itu kan kelihatan. Harus ada punya amalan yang benar-benar tersembunyi. Ya. Sebagian ulama kalau mau dapat amalan yang tersembunyi yang tidak tahu itu pedagang. Pedagang itu nggak ada yang tahu. Ya, jadi tak dagang, dijual, harga modalnya 10.000, dia jual 8.000, begitu, ya, harganya diturunkan 8.000. Si pembeli nawar lagi, mahal amat, coba, sudah dikasih 2.000 itu kan, tapi itu biasa para ulama, makanya banyak para ulama wali-wali itu dagang, ya. Dan dagangnya ya boleh diambil untung, tapi banyak juga orang-orang yang digratisi, ya, tapi tanpa dia tahu. Yang tahu benar-benar dia sama Allah, begitu. Jadi kalau ditawar, cobaan, ya, udah ambilnya 10.000, dijual 5.000, orangnya kaget, astagfirullahaladzim, jangan banyak-banyak ambil untung. Begitu kan? Itu cobaan, tapi nggak apa-apa. Sesekali kita boleh jual. Jadi ada cerita orang jual. Ini berapa harganya? Kemudian orang tadi bilang berapa harganya? Ini bilang ini kalau bahasa kita 15.000. 15.000. Nggak lama ada perempuan datang. Berapa? 7.000. Dikasih harga dengan setengah harga, 7.000. Marah laki-laki ini, mau marah, loh, kok kamu kasih harga beda-beda begitu? Sabar, ya, sabar, biar sampai selesai dulu nih urusan. Ya, 7.000 diambil, kasih barangnya, pergi. Terus begitu dibilang, tanya, kenapa kamu kasih harga kok begitu, kok beda-beda? Itu perempuan datang itu, dia pekerja, dia punya anak yatim di rumahnya. Dan dia paling nggak mau dikasih, kalau dikasih dia marah, ya. Makanya saya bisa memberikannya dengan cara pura-pura dengan harga yang beda. Tapi dia, masya Allah, ini si orang tadi langsung dicium itu penjualnya itu, masya Allah, ini amalan orang-orang kalau nggak ngaji nggak ngerti nih. Berarti orang alim juga, ya, alim yang praktek, ya kan? Kalau kita belum tentu praktek kan? Ini alim dan ilmunya dipraktekkan langsung, ya. Jadi jangan suudzon dulu kita kalau bilang begitu. Orang nawar begini, loh, kok beda? Siapa tahu itu ada apa-apanya, gitu ya. Bukan karena perempuannya, bukan. Ya. Bukan karena penilai perempuan, bukan. Tadi ada sesuatu, ya. Jadi jauhilah suudzon, istanibu, ya. Dzon itu fajtanibu. Kalau disebutkan di sini dikatakan istanibu, itu istanibu apa? Artinya apa? Jauhilah, ya, jauhkanlah, ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan istanibu artinya jauhilah. Fajtanibu rijsa minal authan, ya, wajtanibu qaula zur. Jauhkanlah darimu ucapan bohong. Jadi bohong itu dianjurkan. Berarti larangan ini, ya. Larangan untuk menjauhi artinya haram dilakukan. Yang dikatakan oleh Allah jauhi berarti artinya hukumnya haram, seperti wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ada orang mengatakan dekat aja enggak boleh. Kan begitu, mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Bukan berarti yang enggak boleh itu mendekati. Nah, itu salah malah, ya. Kemudian ayat yang lain, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini kalimat istanibu, jauhilah. Jauhilah apa? Khamr itu dijauhi, ya, bukan dilegalkan, ya. Ya, itu kan menantang Allah berarti. Allah bilang istanibu, kemudian ada orang Islam melegalkan. Melegalkan artinya apa? Memberi izin, membolehkan.
Karena ini kearifan lokal. Begitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang di dalam keadaan mabuk, begitu? Nembak orang yang nggak bersalah, mati 3 nyawa. Kok belum kapok? Kok belum tobat? Mestinya kan tobat ini diralat mestinya. Kalau ada orang ngeluarin obat salah, itu bisa ditarik obatnya. Jangankan sampai mati, ya. Ini obat terlalu keras, begitu. Itu bisa ditarik obat-obatan tadi. Ini khamr udah jelas-jelas, ya. Allah melarang dan buktinya ada. Itu kan jawaban kontan dari Allah itu mestinya. Waktu diberi izin, dilegalkan, langsung ada orang yang dibunuh cuma-cuma mati begitu saja karena khamr. Ya. Kalau punya sisa akal, dia tobat, udah, ya, nggak usah malu. Memang ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keberkahan berarti ini. Ya, itu istinab, harus dijauhi. Ya, mudah-mudahan Allah sadarkan itu para pemimpin ya, yang memberi izin itu, begitu. Pokoknya kita sekarang banyak berdoa saja, ya, karena keadilan ini luar biasa di negeri ini, ya. Hilang betul. Ulama yang kumpul, duduk maulid bisa dipenjara, itu nyata itu ya. Ulama maulid didenda, kasih duit, masih dipenjara juga. Artis, pejabat kumpul nggak apa-apa, itu spontan. Coba bisa bayangkan gitu ya. Ini kan mau bilang apa? Udah jangan diterusin nanti bahaya ya. Tapi kita pasrahkan, artinya kita nggak boleh diam ya. Mengatakan oh ya udah nggak apa-apa, itu nggak boleh ya. Tetap dalam hati tetap mengingkari. Ini kedoliman, ini tidak boleh didukung. Hal seperti ini tetap dosa, begitu. Karena orang yang membiarkan kedoliman itu akan dibalas dengan azab oleh Allah SWT. Jadi kalau ada gempa, banjir, ini yang ada sekarang ini, ya jawaban itu daripada semua kedoliman itu mestinya. Ya, diam, ya nanti kena azab oleh Allah SWT. Dosa semuanya. Ya. Jadi kalau di masjid boleh nggak ngomong seperti itu? Boleh, wajib. Nah, jangan bilang, oh itu kok ngomong-ngomong apa itu? Politik, nggak ada politik, nggak ada kepentingan. Ya, mau kepengen jadi apa enggak? Saya mau ketemu hadirin ini jamaah tiap Jumat sekali udah cukup, sampai saya buat modal sampai ke akhirat ini. Begitu ya, nggak ada kepentingan apapun. Tapi sesuatu yang dosa ya harus disuarakan, nggak boleh. Ya, kalau semua diam, nanti Allah turunkan musibah, bala. Ya. Kira-kira kita percaya nggak kalau ada banjir, musibah, longsor, yang ada itu kejadian murni, kejadian alam? Hah? Jadi banjir mau turun sendiri begitu? Ya, sudah maunya banjir. Ya. Kan enggak, ada yang ngatur ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ disebutkan istanibu jauhilah. Jauhilah apa? Tadi. Artinya menjauhi berarti itu larangan taba'adu. Artinya taba'adu. Istanibu taba'adu arti menjauhilah. Jauhkanlah dirimu, ya. Waj'aluha fi janibil akhar. Atau janib itu gini, mengesampingkan. Ini ada istanibu. Apa yang harus dibuang? Apa yang harus disingkirkan? Adon, prasangka buruk, ya. Prasangka buruk untuk siapa? Untuk orang mukmin, ya. Pada orang-orang mukmin nggak boleh. Orang Islam itu dituduh macam-macam, nggak boleh orang Islam, ya. Dengan peraturan yang sama, dengan hukum yang berbeda itu kan nggak boleh, ya, nggak boleh. Itu semua larangan semua. Maka disebutkan sini hatta la yaqau fi dununin sayyi'ah fiha tuhmah bisu liman yusa'u bihi dhon. Jadi enggak boleh berprasangka buruk. Dalam hadis disebutkan tidak ada yang lebih buruk, ya, tidak ada yang lebih buruk daripada prasangka buruk kepada Allah dan kepada orang mukmin. Begitu. Ya.
Dua perangai yang tidak ada keburukan lebih buruk daripada dua hal. Apa itu? Berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada orang muslim. Ya. Seperti apa donnya itu? Berburuk sangka itu apa? Berburuk sangka yang disebutkan di sini disebutkan apa? Yadunnu bihil fahisyah. Menyangka orang, oh itu orang keluar malam pasti minum khamr. Oh itu orang malam berarti dia bermaksiat. Oh itu pekerja malam. Suudzon kepada orang, nggak boleh. Ya, belum tentu dia pulang malam mungkin belajar atau ketiduran di rumah orang atau apa, kan banyak kemungkinannya kan. Orang Islam harus mencari hal-hal seperti itu. Seperti syaribul khamr. Disebutkan di sini disebutkan atau menyebutkan orang minum khamr. Ya, ada orang bawa botol wa minum khamr. Belum tentu. Ya, mungkin bir peletok itu. Ya. Mungkin bir peletok itu ya. Atau ada orang bawa seperti khamr minuman, kemudian warnanya kekuning-kuningan atau apa, itu dikira spiritus ya. Ya. Au ghairu dzalika minal muharramat bidun ayakuna dalil 'ala dhon. Jadi enggak boleh orang menyangka saja gitu. Ada orang jalan sempoyongan, wah, malam teler dia pulang. Ada kakinya semurat. Ya. Jalan di kita katanya sempoyongan, enggak ya. Atau dia kesemutan atau apa, enggak boleh. Alhasil itu penyakit ya, penyakit kita itu berburuk sangka kepada tetangga, kepada ini, kepada itu enggak boleh. Ya. Prasangka buruk itu, husnudzon itu alat paling canggih. Ya, alat paling canggih. Gimana? Kalau kita mau menghukumi orang ini baik atau buruk kan perlu proses. Dengan beli alat namanya suudzon, itu bisa cuma sekali aja ketemu. Sombong. Gitu aja. Prasangka aja, ya. Orang lagi sakit gigi mungkin. Sakit. Ya, assalamualaikum, jangan, gitu ya, nggak terlalu perhatian, sombong, ya, dia nggak tahu apa yang dirasa di gigi itu sakitnya, itu banyak berprasangka buruk, ya. Jadi prasangka buruk tidak boleh sama sekali. Ya. Kemudian disebutkan di sini, bal kanal madlun bihi dhahirus shalah, ya, au huwa masturul hal. Ya, atau orang yang tersembunyi, ini orang baik atau orang nggak baik, apa hukumannya? Ini orang baik atau orang nggak baik? Apa kita bilang? Bilang apa kita? Orang baik. Ya, makanya kalau ada orang yang meninggal, dibilang ishadu annahu min ahlil khair. Saksikanlah ini orang yang saya nggak kenal, nggak apa-apa bilang baik. Ishadu min khair, dah gitu aja. Memang kita nggak kenal. Berarti tapi ada orang-orang yang mengatakan ini orang baik, saya ikut baik, itu memang ajaran Islam, gitu ya. Tapi kalau dia nggak sholat, ya, nggak mau sholat, rumah dekat masjid, nggak pernah ke masjid sama sekali, misalnya begitu, kita tahu perilakunya jelas-jelas. Waktu isyhadu anna minal khair, mau bilang khair, ya diam. Gitu aja. Nah, kita bersuara ya. Paham? Kalau sudah jelas itu, karena mu'lin, orang yang mu'lin bifisikihi itu nggak boleh dibilang her. Kalau orang yang menampakkan kefasikannya, tapi kalau dia tersembunyi, dia disembunyi nggak ada yang tahu. Katanya itu peminum khamr, itu bisik-bisik orang. Saya nggak pernah lihat, saya anggap orang baik, udah selesai. Begitu. Oh itu orang begini, saya nggak pernah tahu. Saya tahunya orang baik. Saya pernah ketemu di masjid, dah di baik. Nah itu nggak apa-apa. Tapi ada orang yang menampakkan, gitu, menampakkan jelas maksiat dia bilang, ya terang-terangan. Kalau yang seperti itu bahkan nggak boleh kita. Dan orang-orang yang mimman yuktada, artinya orang-orang yang jadi panutan, tokoh masyarakat yang jadi panutan, nggak boleh dia, tidak dianjurkan untuk menyolatkan. Kalau dia terang-terangan. Misal orang pakai cincin emas, pakai kalung emas, enggak sholat, ya, bawa perempuan bukan muhrimnya depan orang semua tahu, nah, begitu ya. Nah, itu namanya mu'lin, artinya menampakkan kefasikannya. Itu enggak boleh. Tapi kalau yang sembunyi-sembunyi enggak apa-apa.
Maka dikatakan di sini al ulama alladzi yumayyizu dzunun allati yajibu isnabuha amma siwaha. Anna kullaman la tu'raf lahu amarah alamatun sahihah. Itu maksudnya, ya. Ada. Ya, apapun orang yang tidak diketahui, itu orang yang nggak ketahui, ini orang soleh atau enggak, kita tahu dari mana ini soleh atau enggak soleh, kan nggak bisa, ya. Misal nih, ada orang rambutnya panjang, ya, ada orang pakai peci berantem, begitu. Kita bilang mana yang benar? Satu ribut ini, wah ini pakai peci. Ternyata ini orang yang pakai peci ini, ya, dia tiap ditagih hutang baru pakai pecinya. Dia hutang sama yang gondrong. Nah, kan nggak bisa kan? Nggak bisa kita secara dohir nggak bisa menghukumi itu, belum tentu, ya. Jadi casing itu belum tentu, nggak boleh. Orang Islam dibiasakan seperti itu, harus tahu. Kalau kita mau menjadi hakim ya kita tanya, kamu kenapa? Kenapa kamu berantem ini? Oh ini utang. Nah, kalau ditagih, dia pura-pura sholat pakai peci, begitu. Sholat nanti di pertengahan sholat hilang duluan, nggak ketemu lagi, begitu ya. Seperti orang-orang yang tadi ya, seperti orang-orang yang tadi banyak melakukan korupsi, berbuat jahat, begitu ditangkap pakai jilbab, kan begitu. Pakai sabu, begitu ketangkap pakai jilbab, ya. Jadi nggak bisa juga kita menghukumi begitu ya. Jadi kembali kepada don itu adalah khianat, ya, pengkhianatan pada amanat dari Allah. Kita diajarkan untuk apa? Berbaik sangka, tapi kita melakukannya apa? Berburuk sangka. Ada. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.